Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Cantika NIM 20233001. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya, yaitu masker beras. Yang pertama ada nama produk yang saya rencanakan untuk usaha bisnis plan saya ini, yaitu masker beras. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam beras yang bermanfaat tidak hanya bagi kecantikan tetapi juga kesehatan kita adalah serat, minyak esensial, mineral, fosfor, selenium, kalium, mangan, magnesium, serta vitamin B dan A. Sesungguhnya penggunaan beras sebagai bahan perawatan kecantikan telah dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang kita. Selain untuk masker beras, juga dimanfaatkan sebagai lulur atau scrub untuk mengangkat sel kulit mati sehingga tubuh menjadi bersih dan harum. Selanjutnya ada latar belakang. Bahan pembuatan masker beras mudah didapat. Murah, proses pembuatannya mudah. Proses pembuatan sangat tergantung dengan cuaca. Karena pembuatan masker beras ini harus dikeringkan sehingga di bawah terik matahari. Dapat juga menggunakan oven, akan tetapi mengeluarkan biaya tambahan yang cukup banyak. Seiring jalannya perkembangan zaman, penampilan menjadi nomor satu dalam kehidupan. Manusia selalu berkeinginan untuk selalu tampil menarik dan cantik. Manfaat dari masker beras ini dapat membuat kulit wajah menjadi halus dan putih bersinar, sehingga banyak dibutuhkan oleh kalangan banyak orang. Adanya pesaing yang banyak, cuaca yang tidak mendukung. Selanjutnya, ada bidang usaha. Dalam usaha pembuatan masker beras ini, saya memberi usaha ini yaitu dengan CVUC. Mudah-mudahan nama itu bisa menarik banyak perhatian orang sehingga usaha kami berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tujuan untuk memenuhi tugas dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi pembaca tentang masker beras. Selanjutnya ada manfaat, melatih kita agar bisa mendistribusikan suatu barang dagang dan manajemen suatu produk yang akan kita jual. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada sumber daya manusia. SDM yang dipersiapkan terdiri dari 3 orang yang mempunyai tugas. Yang pertama penanggung jawab produksi, yang kedua penanggung jawab pemasaran, yang ketiga penanggung jawab administrasi dan keuangan. Yang pertama, rencana pemasaran. Ada banyak cara untuk memasarkan masker beras. Masker beras ini disesuaikan dengan kapasitas produk yang sudah dibuat. Yang pertama, tahap pertama dimulai dengan hal kecil, mengenalkan masker beras kepada guru-guru, teman-teman kelas, tetangga di sekitar rumah, atau teman main, dengan cara memberikan sedikit keterangan tentang manfaat dari masker beras. 2. Jika masker beras sudah bisa mulai diterima dan banyak penggemar, maka mulai menambah pasar baru dengan menitipkan masker beras di koperasi sekolah, warung, dan toko, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi internet dan media sosial untuk menjangkau pembeli yang berjarak jauh. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Dalam usaha produk kosmetik, selain menggunakan beras sebagai bahan utamanya, juga diperlukan alat-alat dalam proses pembuatannya. Berikut ini adalah biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan beras bengkuang dengan asumsi beras yang digunakan sebanyak 30 kilo per produksinya. Yang pertama ada peralatan yang digunakan untuk produksi. Yang pertama ada baki plastik untuk pengeringan, jumlahnya 25 unit, harga 10.000, jumlahnya 250.000. Yang kedua ada baskom, jumlahnya 20 unit, harga per baskomnya 10.000, total jumlahnya itu 250.000. 3 sendok, jumlahnya ada 3 unit, harga per unitnya 3.000, total jumlahnya itu 9.000. Yang keempat ada lumpang lalung atau cobek, jumlahnya ada 3 unit, harga per unitnya 20.000, total jumlahnya 60.000. Selanjutnya ada mika untuk kemasan, jumlahnya 10 unit, harga per unitnya 5.000, total jumlahnya 50.000. Jadi total keseluruhannya itu 615.000.
Yang kedua ada bahan baku yang digunakan dalam sekali proses produksi. Yang pertama ada beras, jumlahnya 30 kilo, harganya 210.000. Yang kedua ada madu asli 10 botol, harganya 100.000. Yang ketiga ada plastik 1 kantong, harganya 10.000. Yang keempat ada air putih 500 liter, harganya 15.000. Total jumlah keseluruhannya yaitu 335.000. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha yang jumlah tenaga kerja, administrasi, produksi, dan pemasaran. Yang keempat ada harga hasil produksi, yaitu 1 mika 40 gram dengan harga 5.000. Selanjutnya ada aspek keuangan. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi digunakan 30 kilo beras yang akan menghasilkan sekitar 120 bungkus masker beras. Perhitungan biaya produksi dan keuntungan ada sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu bahan bakunya beras, jumlah 30, harganya 5.000, totalnya 210.000. Yang kedua ada madu asli 10 botol, harga per botolnya 10.000, jumlah total harganya 100.000. Yang ketiga ada plastik 1 kantong, harga per satuannya 10.000, jumlah totalnya 10.000. Yang keempat ada air putih 500 liter, harganya 15.000. Jadi jumlah total keseluruhannya itu 335.000. Biaya tetapnya yang pertama adalah tenaga kerja 150.000, yang kedua penyusutan alat yaitu 15.000. Jumlah total keseluruhannya yaitu 165.000. Selanjutnya ada total biaya. Total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Sama dengan 335.000 ditambah 165.000. Jadi totalnya yaitu 500.000. Yang keempat penerimaan kotor. Sama dengan jumlah produksi kali harga produksi. Jumlah bungkusnya itu 200, harga satunya 5.000, jadi jumlah totalnya itu 1 juta. Yang kelima ada pendapatan bersih. Pendapatan sama dengan penerimaan kotor kurang total biaya. Penerimaan kotornya itu 1 juta, dikurang total biayanya itu 500.000. Jadi jumlah totalnya 500.000. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi yaitu sebanyak 30 kilo beras akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 500.000. Selanjutnya ada tahap pembuatan. Yang pertama bahan-bahan yaitu ada masker beras, yaitu ada berasnya. Yang kedua ada madu asli, yang ketiga air putih. Untuk alatnya yaitu baskom, lumpang alung, wadah untuk masker. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada jas lab atau dapur atau celemek, yang kedua masker, yang ketiga sorbet, yang keempat jempal. Yang kedua ada langkah kerja atau proses pembuatan. Yang pertama rendam beras dengan air secukupnya, yang kedua diamkan rendaman beras selama 1 malam, yang ketiga tumbuk hasil rendaman sampai halus, yang keempat simpan hasil tumbukan beras atau masker beras di dalam wadah. Yang ketiga ada diagram alur atau proses produksi. Yang pertama ada rendam beras dalam air, yang kedua rendam beras selama 1 malam, selanjutnya tumbuk hasil rendaman, dan terakhir simpan masker beras. Selanjutnya ada manfaat dari masker beras tersebut. Yang pertama ada menghilangkan flek hitam. Munculnya flek hitam bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena paparan sinar matahari. Untuk mencegah kemunculan flek hitam tersebut, kita bisa menggunakan tabir surya. Namun jika flek hitam sudah terlanjur muncul, kamu bisa menggunakan masker beras sebagai solusinya. Masker beras mampu menyamarkan noda hitam pada wajah sedikit demi sedikit. Jika digunakan secara rutin, akan menghilangkan noda hitam dengan lebih cepat. Yang kedua ada mengencangkan kulit. Manfaat selanjutnya yaitu membuat kulit tampak lebih kencang. Seiring dengan bertambahnya usia, kolagen dalam tubuh akan semakin menurun sehingga berakibat pada kulit yang lambat laun akan semakin kendur atau kehilangan elastisitasnya. Masker beras bermanfaat sebagai pengencang kulit, mulai dari wajah hingga bagian leher. Penggunaan hingga leher bukan tanpa alasan.
karena leher pun beresiko mengalami keriput akibat bertambahnya usia. Selanjutnya ada meregenerasi kulit. Manfaat masker beras bagi wajah memang tidak perlu diragukan lagi. Masker alami satu ini juga berperan sebagai bahan meregenerasi kulit. Saat proses regenerasi kulit ini ada yang berlangsung dengan baik, namun ada juga yang sebaliknya. Proses yang tidak sempurna akan membuat kulit terlihat lebih kusam. Yang keempat, ada membantu mengecilkan pori-pori. Yang kelima, membersihkan wajah secara maksimal. Bagi pemilik kulit wajah sensitif, tentunya memerlukan perawatan ekstra untuk menjaganya agar tetap sehat. Hal ini karena debu dan kotoran dapat membuat wajah menjadi jerawatan, bahkan bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Untuk membantu membersihkan wajah lebih maksimal, kamu harus mencoba menggunakan masker beras ini. Beras sendiri dapat dipercaya berperan aktif sebagai eksfoliator alami untuk wajah. Membuatnya jadi scrub beras akan ampuh untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan sisa debu dan kotoran yang menempel di wajah sehingga wajah kamu akan lebih bersih dan cerah. Selanjutnya ada sebagai antioksidan alami. Selain faktor dari dalam tubuh, faktor udara dan kebersihan sekitar juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan kecantikan wajah. Ditambah dengan adanya paparan sinar UV, polusi udara, dan radikal bebas yang menyebar tanpa kamu sadari. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kulit seperti gejala penuaan, kulit menjadi sensitif, hingga timbulnya jerawat dan komedo. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan atau kelebihan. Bahan baku pada masker ini yaitu beras dan madu. Keduanya merupakan material yang sangat mudah untuk didapatkan. Masker beras ini dalam pembuatannya juga sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu 1-2 hari. Selain itu, masker ini juga memiliki banyak manfaat untuk wajah, yakni untuk memutihkan wajah, membuat wajah tampak lebih fresh, menghilangkan flek hitam bekas jerawat, mengangkat sel kulit mati pada wajah sehingga membuat wajah menjadi lebih bersih, mengurangi minyak berlebih pada wajah, menjadikan kulit wajah mulus dan lembab serta terawat. Keunggulan lain dari masker ini adalah harganya yang standar atau sama dengan tidak terlalu mahal, namun hasilnya tidak kalah bagus dengan perawatan muka dengan harganya yang mahal. Pada intinya, produk ini cocok untuk orang yang ingin penampilannya 100, tapi uang yang keluar cuma 10. Yang kedua ada permintaan pasar tinggi, yang ketiga kondisi lingkungan ideal. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama modal keuangan, selanjutnya ada belum punya kendaraan. Selanjutnya ada opportunity atau sama dengan peluang. Masker ini memiliki peluang penjualan yang besar karena masker ini sudah umum di kalangan masyarakat. Selain itu, masker ini juga memiliki sasaran konsumen yang luas, baik remaja maupun orang tua, baik pria maupun wanita. Kesimpulannya, dengan adanya bisnis plan ini, saya berharap usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan berkembang dengan cepat, serta mendapat respon yang positif bagi masyarakat. Karena kebutuhan akan perawatan sangat berpengaruh terhadap penampilan sehari-hari, yang simpel menjadikan badan ataupun wajah kita makin cantik. Sehingga usaha ini di masa mendatang sangat memberikan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada saran, yang pertama memperluas pemasaran dengan banyak membuka cabang. Yang kedua menambah barang yang lebih beragam dan tentunya up to date. Yang ketiga mengamati perkembangan dunia baik nasional ataupun internasional. Itulah tadi hasil dari bisnis plan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.